Lo pernah tidak sih melihat teman lo yang semangat banget buka usaha? Baru beberapa bulan kelihatan jalan, tapi tidak lama kemudian langsung tutup? Atau jangan-jangan lo sendiri pernah ngalamin buka usaha yang lo pikir bakal panjang umur? Ternyata hanya bertahan beberapa bulan saja? Pertanyaan besarnya adalah, kenapa banyak usaha, terutama usaha kecil atau usaha rumahan, bisa gulung tikar di tahun pertama? Padahal kalau dipikir-pikir, modal sudah keluar, tenaga sudah habis dicurahin, bahkan sampai begadang setiap malam buat mikirin strategi. Tapi ujung-ujungnya usaha itu harus berhenti di tengah jalan. Nah, biar lo tidak ngalamin hal yang sama, gua mau jelasin satu persatu alasan kenapa banyak bisnis gagal sebelum genap 1 tahun. Pertama, banyak orang terlalu ngebayangin bisnis itu gampang. Mereka mikir, yang penting gua punya modal, punya ide, jalanin aja nanti juga laku. Padahal kenyataannya, punya modal saja tanpa persiapan matang sama saja kayak lo mau tanding bola tapi tidak pernah latihan. Lo mungkin bisa main sebentar, tapi ketika lawan mulai serius, lo langsung ngos-ngosan. Usaha itu tidak cukup hanya modal nekat. Banyak orang nyemplung ke dunia usaha tanpa ngitung resikonya, tanpa riset pasar, bahkan tidak tahu siapa target konsumennya. Akhirnya produk atau jasa yang mereka jual tidak nyambung sama kebutuhan orang. Otomatis sepi pembeli. Masalah pola pikir juga besar banget. Banyak pengusaha pemula mikir kalau bisnis itu cara cepat buat kaya. Mereka lihat orang sukses yang bisa beli mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, terus mikir, gue juga mau kayak gitu. Kalau gue buka bisnis sekarang, tahun depan bisa langsung sukses. Padahal sukses itu butuh proses panjang. Mereka yang lo lihat kaya raya dari bisnis sudah jatuh bangun bertahun-tahun. Bahkan mungkin pernah rugi ratusan juta sebelum akhirnya bisa stabil. Nah, karena pola pikirnya pengen instan, banyak orang kecewa begitu ketemu kenyataan. Baru jualan 1 bulan, belum balik modal, langsung bilang bisnis ini tidak menguntungkan. Terus nyerah. Inilah salah satu penyebab kenapa banyak usaha mati muda. Masalah lain yang sering banget kejadian adalah keuangan yang berantakan. Banyak orang tidak bisa bedain mana uang pribadi, mana uang usaha. Jadi gini, misalnya lu buka usaha kopi kekinian. Omzet hari ini masuk 1 juta. Bukannya duit itu diputar lagi buat beli bahan, bayar listrik atau simpan sebagai cadangan, malah dipakai buat jajan atau traktir temen. Akhirnya modal kepotong, stok bahan tidak ada, usaha lo macet. Uang usaha itu harus dipisahin sama uang pribadi. Bahkan kalau bisa lo gaji diri lo sendiri dengan nominal tertentu. Tapi sayangnya, banyak orang menganggap usaha itu kayak dompet tambahan. Pas butuh uang, langsung ambil. Tidak heran kalau akhirnya tekor. Tidak hanya soal keuangan. Banyak juga yang tidak ngerti cara marketing. Mereka pikir cukup buka toko, taruh produk di meja, nanti orang bakal datang sendiri. Padahal zaman sekarang orang sudah kebanjiran pilihan. Pesaing ada di mana-mana. Bahkan mungkin lebih dekat ke rumah calon konsumen lo. Jadi kalau lo tidak bisa bikin produk lo dikenal, ya bakal kalah saing. Sayangnya, banyak yang pelit keluar uang atau tenaga buat promosi. Bikin konten media sosial malas. Bikin brosur tidak kepikiran, bahkan pasang spanduk pun tidak mau. Ujung-ujungnya usaha mereka tidak ada yang tahu. Bagaimana mau laku kalau orang saja tidak sadar bisnis lo ada? Selain itu ada faktor konsistensi. Gue sering lihat orang yang semangat banget di awal. Setiap hari update produk, posting di media sosial, turun langsung ke lapangan. Tapi begitu tidak ada hasil dalam 1 bulan, langsung drop. Mereka malas, mulai jarang promosi, pelayanan ke pelanggan juga asal-asalan. Padahal dalam bisnis, konsistensi itu kuncinya. Lo tidak bisa berharap hasil besar dalam waktu singkat. Kadang butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun buat dapat pelanggan setia. Tapi kalau dari awal lo sudah gampang nyerah, ya usaha lo jelas bakal berhenti di tengah jalan. Ada juga yang salah pilih rekan kerja atau tim. Banyak usaha kecil dimulai bareng teman. Misalnya buka bareng usaha makanan, pakaian, atau toko online. Di awal kelihatannya seru, tapi pas jalan mulai ada masalah. Ada yang malas kerja tapi pengen untung sama rata. Ada yang tidak jujur soal uang, ada juga yang visi misinya beda. Ujung-ujungnya ribut, usaha bubar. Makanya penting banget pilih partner yang satu frekuensi, sama-sama mau kerja keras dan punya komitmen. Jangan hanya karena teman dekat terus lo ajak usaha bareng. Dan jangan lupa soal manajemen waktu. Banyak orang yang buka usaha sampingan tapi tidak bisa bagi waktu dengan pekerjaan utama atau keluarga. Akhirnya bisnisnya tidak keurus. Pelanggan jadi kecewa karena pesanan telat atau kualitas menurun. Di dunia usaha, konsumen gampang banget pindah kalau kecewa sekali saja. Jadi kalau lo tidak bisa profesional, walaupun usaha lo kecil, lo bakal ditinggalin.
Nah, semua hal ini sebenarnya jadi potongan puzzle besar kenapa banyak usaha tidak bertahan lama. Orang sering terlalu fokus sama mimpi sukses, tapi lupa sama detail kecil yang justru jadi penopang bisnis. Dari modal, pola pikir, keuangan, marketing, konsistensi, tim, sampai manajemen waktu. Kalau salah satu saja berantakan, usaha lo bisa goyang. Kalau semuanya kacau, ya tinggal tunggu waktu buat gulung tikar. Banyak orang buka usaha tapi lupa hal paling penting, yaitu kualitas produk. Mereka terlalu sibuk mikirin untung, mikirin bagaimana cara cepat balik modal. Sampai lupa kalau inti dari bisnis adalah kepuasan pelanggan. Kalau produk yang lo jual kualitasnya biasa saja, apalagi sampai buruk, jangan berharap pelanggan bakal balik lagi. Lo coba bayangin, ada orang beli makanan di tempat lo. Dari luar terlihat menarik, harganya juga terjangkau. Tapi begitu dicoba ternyata rasanya hambar. Orang itu mungkin diam saja, tidak komplain, tapi setelah itu mereka tidak akan datang lagi. Satu orang yang kecewa mungkin kelihatan kecil, tapi bayangin kalau ada 10 orang yang kecewa dalam 1 minggu. Mereka bisa cerita ke teman, keluarga, bahkan nulis pengalaman buruk di media sosial. Nama usaha lo bisa rusak hanya dalam hitungan hari. Selain kualitas produk, ada juga masalah pelayanan. Lo tahu sendiri, orang rela bayar lebih mahal kalau dilayani dengan baik. Pelayanan yang ramah, cepat, dan bikin nyaman bisa bikin pelanggan balik berkali-kali. Sebaliknya, pelayanan yang cuek, lambat, atau malah bikin kesel bisa bikin orang kapok. Gue sering lihat usaha kecil di mana penjualnya bahkan tidak mau senyum, jawab pertanyaan pelanggan dengan malas, atau tidak peduli sama kesalahan sendiri. Itu hal yang bikin orang ilfeel. Pelanggan itu bukan cuma beli produk, mereka juga beli pengalaman. Kalau pengalaman yang mereka dapat buruk, mereka akan lari ke tempat lain. Ada juga masalah ikut-ikutan tren. Banyak pengusaha pemula ngelihat tren sebagai jalan pintas. Misalnya lagi ramai usaha minuman boba, langsung semua orang buka boba. Lagi ramai kopi susu kekinian, langsung semua bikin kopi susu. Lagi ramai kue kekinian, semua ikut jualan. Akhirnya pasar penuh dengan produk serupa tanpa keunikan. Yang terjadi kemudian adalah perang harga. Kalau lo tidak punya ciri khas, orang hanya akan memilih yang paling murah. Begitu tren meredup, bisnis ikut padam. Usaha yang sehat bukan hanya ikut tren, tapi mampu bertahan bahkan setelah tren berlalu. Hal lain yang sering bikin usaha gagal adalah kurangnya kemampuan adaptasi. Dunia bergerak cepat, teknologi berubah, kebiasaan orang juga ikut berubah. Dulu orang belanja harus datang ke toko, sekarang cukup buka ponsel dan semua bisa dibeli online. Banyak pengusaha kecil masih keras kepala. Mereka merasa cara lama sudah cukup, padahal konsumen pindah ke arah digital. Kalau lo tidak ikut pindah, otomatis lo ditinggalin. Contoh paling sederhana, warung makan yang tidak mau masuk ke aplikasi pesan antar online. Mereka pikir ribet, mereka pikir potongan biaya terlalu besar. Padahal kenyataannya, orang sekarang lebih suka pesan makanan lewat aplikasi. Kalau lo tidak ada di sana, lo kehilangan banyak peluang. Masalah berikutnya adalah manajemen stok. Kedengarannya sepele, tapi ini penting banget. Lo bayangin kalau pelanggan datang, pesan produk, lalu jawabannya selalu habis. Kalau 1-2 kali mungkin mereka maklum, tapi kalau berkali-kali mereka bakal males. Sama juga sebaliknya, kalau lo stok terlalu banyak, produk jadi tidak laku, akhirnya basi atau rusak. Itu bikin kerugian besar. Mengatur stok dengan tepat itu bagian dari menjaga keberlangsungan bisnis. Masalah lain adalah terlalu percaya diri sama teman dekat atau keluarga dalam mengelola usaha. Banyak orang mikir lebih aman kerja sama orang terdekat, padahal justru sering muncul masalah di sana. Ada yang merasa kerja lebih keras tapi hasilnya dibagi rata. Ada yang pakai uang tanpa izin. Ada yang punya visi berbeda. Kalau masalah itu dibiarkan, usaha bisa bubar hanya gara-gara konflik internal. Usaha butuh aturan jelas meskipun dijalankan sama teman atau keluarga sendiri. Ada juga yang gagal karena tidak punya perencanaan jangka panjang. Mereka hanya mikir bagaimana usaha bisa hidup hari ini, tapi tidak mikir bagaimana usaha bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Mereka tidak mikirin kemungkinan kenaikan harga bahan baku, tidak mikirin bagaimana cara menghadapi kompetitor baru, bahkan tidak punya strategi kalau suatu saat kondisi ekonomi sedang turun. Begitu masalah datang, usaha langsung goyah karena tidak ada persiapan. Banyak usaha gulung tikar bukan cuma karena faktor luar, tapi juga karena pemiliknya sendiri tidak punya mental kuat. Usaha itu penuh tekanan, penuh ketidakpastian, dan tidak selalu sesuai harapan. Banyak orang yang tidak siap menghadapi kegagalan kecil. Begitu menghadapi kerugian pertama, mereka langsung panik. Begitu ada pelanggan komplain, mereka langsung down. Begitu ada pesaing baru, mereka langsung merasa kalah. Padahal di dunia usaha semua itu hal biasa.
Yang bikin usaha bisa bertahan bukan hanya produk bagus atau modal besar, tapi mental pemiliknya yang siap menghadapi naik turunnya jalan bisnis. Selain mental, ada juga masalah kurangnya pengetahuan. Banyak orang buka usaha tanpa belajar dulu. Mereka tidak mau baca buku, tidak mau ikut pelatihan, tidak mau cari mentor, bahkan tidak mau riset kecil-kecilan. Akhirnya mereka bikin keputusan asal-asalan, misalnya buka usaha di lokasi yang salah, jual produk yang tidak dicari orang, atau bikin harga yang terlalu tinggi. Semua itu terjadi karena mereka tidak mau menambah ilmu. Padahal belajar bukan cuma di awal, tapi juga terus-menerus. Dunia usaha selalu berubah. Kalau lo tidak belajar, lo bakal ketinggalan. Banyak juga usaha gagal karena terlalu cepat berkembang. Kedengarannya aneh, tapi ini nyata. Ada orang baru jalan beberapa bulan sudah pengen buka cabang. Baru punya sedikit pelanggan sudah nambah stok besar-besaran. Mereka pikir makin cepat makin bagus, padahal bisnis itu butuh fondasi kuat. Kalau fondasi belum kokoh, perkembangan yang terlalu cepat justru bikin usaha roboh. Misalnya karyawan belum terlatih, sistem keuangan masih berantakan tapi sudah buru-buru ekspansi. Begitu masalah muncul, semua jadi kacau. Ada juga usaha gagal karena pemiliknya tidak bisa memisahkan urusan pribadi dengan urusan bisnis. Misalnya lagi ada masalah keluarga atau lagi ada masalah pertemanan, emosinya kebawa ke usaha, pelayanan jadi tidak maksimal, keputusan jadi tidak rasional. Bahkan kadang usaha dipakai buat nutupin masalah pribadi. Itu semua bikin bisnis tidak sehat. Pemilik usaha harus bisa profesional. Kapan waktunya jadi pengelola bisnis, kapan waktunya urus-urusan pribadi. Faktor lain yang bikin usaha berhenti di tahun pertama adalah tidak adanya jaringan. Lo mungkin punya produk bagus, pelayanan oke, tapi kalau lo tidak punya jaringan yang bisa mendukung, usaha lo bakal sulit berkembang. Jaringan di sini maksudnya relasi dengan supplier, relasi dengan komunitas, relasi dengan pelanggan setia, atau bahkan relasi dengan sesama pengusaha. Banyak orang sukses bukan hanya karena pintar jualan, tapi karena punya banyak orang yang bisa diajak kerjasama. Tanpa jaringan, lo kayak berdiri sendirian di tengah medan perang. Masalah selanjutnya adalah kurangnya inovasi. Konsumen gampang banget bosan. Kalau lo jual produk yang sama terus tanpa ada pembaruan, lama-lama orang berhenti tertarik. Inovasi tidak selalu berarti bikin produk baru yang rumit. Bisa saja sekadar variasi rasa, kemasan lebih menarik, atau cara promosi yang berbeda. Tapi kalau lo malas berinovasi, usaha lo akan ketinggalan. Ada juga pengusaha yang terlalu fokus pada pesaing sampai lupa pada pelanggan sendiri. Mereka sibuk mengintip apa yang dilakukan kompetitor, sibuk membandingkan harga, sibuk iri sama pencapaian orang lain. Padahal yang lebih penting adalah dengar suara pelanggan. Apa yang pelanggan butuhkan, apa yang mereka keluhkan, apa yang bisa bikin mereka lebih puas. Kalau lo sibuk sama pesaing, lo bisa kehilangan fokus sama orang yang sebenarnya jadi sumber penghasilan lo. Banyak usaha gagal juga karena pemiliknya tidak punya visi yang jelas. Mereka tidak tahu tujuan usaha ini mau dibawa kemana. Hari ini niatnya usaha kecil buat tambahan. Besok niatnya pengen ekspansi, lusa niatnya pengen dijual. Arah yang tidak jelas bikin semua langkah jadi setengah-setengah. Tim bingung, strategi berubah-ubah. Pelanggan juga tidak yakin sama usaha lo. Visi itu kayak kompas. Tanpa visi lo bakal jalan tapi tidak tahu mau kemana. Dan terakhir, banyak usaha berhenti karena pemiliknya sendiri berhenti percaya. Mereka tidak percaya lagi kalau usahanya bisa bertahan, tidak percaya lagi sama produk sendiri, tidak percaya lagi kalau mereka bisa bersaing. Begitu keyakinan itu hilang, energi buat berjuang juga hilang. Usaha akhirnya benar-benar mati, bukan karena pasar menolak, tapi karena pemiliknya menyerah lebih dulu.